Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisroh li sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam, selamat datang sahabat-sahabat sekalian, terutama di narasumber kita Bang Dame. Alhamdulillah kita kembali lagi di dalam program IG Live setiap minggu, Self Inquiry and Philosophy. Setiap Kamis ya, Self Inquiry and Philosophy, di mana kita berbincang tentang apa saja, namun dengan perspektif, lensa, filsafat, dan self-inquiry. Seperti biasa, lagi-lagi bisa diulang, tapi formulasinya selalu berbeda, dan karenanya bisa mendapatkan hal baru dari situ. Filsafat adalah sebuah upaya untuk meneliti realitas sebagaimana adanya. Lebih detail, gitu. Jadi kalau ada objek permasalahan, kita bertanya, ini apa sebenarnya masalahnya? Oh, itu pun sebenarnya sudah refleksif ya. Jadi kalau ada masalah, katakanlah tentang, nggak tahu, tentang pernikahan gitu. Apa itu pernikahan? Kita bertanya tentang what is. Lalu mungkin kita bertanya, harusnya bertanya sebelumnya adalah adakah pernikahan gitu. Terus mengapa harus menikah? Itu 3 pertanyaan dasar filsafat. What is it, atau adakah itu? Dan yang ketiga, mengapa itu? Mengapa harus ada itu? Tapi di sini aku tambahkan juga, bukan aku sebenarnya, para filsuf juga menambahkan, bahwa sikap filosofis paling dasar bukan ketika ada objek, yang pertama ditanya itu, benar gak sih ini masalahnya? Gitu, jadi seringkali spontan itu kita tidak tepat gitu. Muncul masalah, kita pikir itu masalah. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih luas lagi, yang lebih fundamental lagi. Jadi kita bertanya, mode cara kita bertanya itu sendiri. Benar gak sih ini masalahnya? Gitu. Kerangka berpikir apa yang menyebabkan aku mempersepsi objek itu sebagai masalah? Nah, baru kita ganti kerangka berpikirnya, lensanya gitu. Tapi terhadap objek. Kalau self-inquiry terhadap self-subject gitu. Ya, kurang lebih sama lah, tapi kalau self inquiry bisa sangat personal, dan sangat personal juga berhubungan dengan memori, berhubungan dengan ya macam-macam lah, kepribadian kita, hubungan kita dengan yang lain, tapi dari perspektif kita gitu, self inquiry. Jadi bertanya bukan masalahnya, tapi apa yang ada di dalam diriku menyebabkan aku menganggap pertanyaan itu atau masalah itu penting. Apa yang membuat kamu perhatikan pada mulai? Kenapa nih pertanyaan muncul gitu? Harus ada sesuatu dalam diriku yang memungkinkan pertanyaan itu. Kondisi kemungkinan pertanyaan itu bisa hadir karena di dalam diriku ada sesuatu. Itu masalah. Nah, oke, itu philosophy and self-inquiry. 2 itu aja. Objeknya apapun. Kali ini kita membahas tentang yang menurutku sangat penting ya, dan aku sendiri antusias Bang Dame bahas ini. Iya, karena sama. Ya nggak tahu mungkin teman-teman ini ngomong apa the other gitu, tapi ini adalah satu hal yang selalu aku rujuk di dalam tulisanku, di dalam pergulatan batinku gitu. Dan oke, ini mungkin baru bisa bikin tertarik orang-orang. Ini kalau kita analisis, kita bisa menjawab insecure gitu. Jadi insecurity itu hubungannya dengan ini, dengan the other. Apa the other? Oke. Izinkan aku untuk memberi pengantar sedikit aja kali Bang Dame ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita hidup di dunia ini secara lazim lah ya, sebagai person. Kita tahu itu sebagai pribadi, sebagai seseorang yang punya diri begini begitu. Ada, makanya anak-anak Buddha sangat tertarik tentang MBTI, horoskop, dan lain-lainnya. Dia ingin tahu diri dia, person gitu. Ego atau kepribadian, dan seterusnya. Bisalah apa aja istilahnya. Kita mempersepsi seseorang yang lain juga seperti itu. Punya personality, punya cara pandang, dan lain sebagainya. Gitu kan. Tapi tentu saja misalnya ketika aku ketemu, oke, kita ketemu gak sih sebenarnya kita ketemu gak ini sekarang? Tapi katakan aku ngomong dengan Bang Dame di depan. Aku punya pikiran, Bang Dame punya pikiran, tapi aku nggak tahu Bang Dame mikir apa. Aku juga nggak tahu siapa nih. Katakanlah si A mikir apa yang jadi
yang nonton sekarang ya. Jadi itu, ketika kita berhadapan, berkomunikasi dengan seseorang, ada semacam layar, bukan layar, bahkan tembok, yang nggak bisa kita terobos, kita penetrasi, yaitu pikiran seseorang yang lain dari kita. Gitu. Itu gampangnya gitu dulu. Ini secara kesadaran lazim ya sehari-hari kita tanpa pemikiran filosofis lebih dalam. Jadi ada yang barriernya gitu. Nah, karena itu kita berupaya untuk, dan seringkali komunikasi melahirkan konflik. Gitu. Kita berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara apa? Oh, gue pengen tahu intensi dia apa. Intensi orang yang menjadi lawan bicaraku itu apa. Biar nggak salah paham, gitu kan. Biar nggak ada cekcokan, gesek-gesekan, gitu. Tapi gimana caranya aku bisa tahu masuk ke dalam pikiran dia? Ada lagi tadi keburaman, gitu. Nah, orang seringkali menganggap ini sebagai hal buruk gitu. Oh, ini keterbatasan kita. Tapi satu sisi juga, bayangin kalau kita tahu benar semua seluk-beluk pikiran orang. Seperti ini ya, film Ant-Man, teman-teman kalau nonton, itu ada satu karakter yang tahu pikiran orang kan. Atau Charles Xavier lah gitu. Dan dia apa yang diakui? Wah, gue nyesel. Gue nyesel tahu pikiran orang gitu. Karena banyak banget yang busuk-busuk gitu. Banyak banget pikiran-pikiran yang, apalagi yang kita baca pikirannya itu lagi overthinking. Kita juga kena overthinkingnya gitu. Jadi satu sisi transparansi yang kita inginkan, itu justru malah bikin kita lebih bingung. Bikin kita lebih bimbang gitu kan. Jadi ada sisi lain. Nah, ini yang dimaksud lain itu. The other. Otherness. Tapi ingat, otherness-nya ini otherness pribadi lain, person lain, gitu. Nah, Jacques Lacan, seorang psikoanalis asal Prancis dan guru teoritisku juga, dia ini penyederhanaan lah ya, tapi menurutku juga tidak mengkhianati lah. Bisa dibedakan antara yang lain, small other dan big other gitu, Bang Dami. Small other dan big other. Nah, kalau small other itu tadi orang-orang lain yang kita nggak tahu pikirannya apa, tapi kayak, nah, dia bisa ngejudge kita gimana ya? Oh, dia mikir apa ya kita ya? Kita nggak tahu apa yang dia pikirin ya, gitu. Tapi terhadap person seperti kita. Nah, itu pertama. Mungkin lebih gampang kita ambil kondisi sekarang ini. Aku berhadapan ke layar, aku ngelihat image Bang Dame, image aku juga. Aku person, Bang Dame juga person, namanya Bang Dame, aku namanya Arif gitu. Nah, aku dari perspektifku, Bang Dame ku anggap sebagai other, tapi small other kecil, ego lain gitu, person lain. Nah, aku pikir dalam aku berkomunikasi dengan Bang Dame saat ini hanya melibatkan dua orang, gitu. Hanya aku dan Bang Dame. I and other. Tapi, dan ini sebenarnya gampang banget kalau kita, karena ada media sosial ya, penting banget. Tapi apa yang memungkinkan aku bisa berkomunikasi sekarang? Ya Instagram gitu. Nah, Instagram, IG Live. Nah, internet. Nah, IG Live-nya ini. IG Live-nya inilah big other. Lian besar. Gitu. Oh ya, istilahnya lian. Yaitu istilah dalam filsafat, ada di fenomenologi eksistensialisme, kita nggak ke situ lah. Tapi intinya sesuatu yang bisa mempengaruhiku tanpa aku menyadarinya, secara jaga gitu, dalam kesadaran jagaku. Dia nggak usah aku perhatiin, nggak usah aku pertimbangkan, tapi dia bisa ngasih efek ke aku gitu. Nah, kita akrab dengan objek atau sebutlah figur ini, sesuatu ini, big other ini kita namakan society, masyarakat, bahkan netizen juga bisa, Bang. Netizen. Iya. Maha benar netizen dengan pendapatnya gitu. Itu the big other gitu. itu. Iya, pemerintah gitu kan. Nah, macam-macam lah. Bahkan, mohon maaf. WHO. Kalau di Swaguru sih seharusnya udah bisa tahu apa maksudnya. Bahkan juga Tuhan gitu, Bang Dame. Agama gitu kan. Dogma. Gitu. Membela gitu. Jadi sesuatu yang, mungkin teman-teman
bertanya, oh ya itu kan cuman di media sosial. Kalau aku bertemu langsung gitu, sentuh nih, si A, B ketemu bersentuhan secara raga. Nggak ada tuh yang gitu-gitu, cuma di pikiran. Ya oke, cuma di pikiran sih. Tapi kalau ada yang bisa kita pelajari dengan obrolan bersama Mas Hasan, justru yang di pikiran itu sangat mempengaruhi teman-teman. Gitu. Jadi jangan lagi fisik itu yang real. Ya udah, emang kenapa kalau nggak fisik? Orang yang real itu di pikiran kok. Gitu aja. Jadi pada saat aku bertemu dengan katakanlah temanku si Budi misalnya. Ini udah sentuh raga nih. Aku pikir aku dan dia doang yang bersama. Tapi apa ya? Nah, Lian atau tadi Big Other ini adalah nama lain untuk hukum, aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tak tertulis, tata krama, sopan santun, kaidah berbahasa, ya kan? Agar aku bisa berkomunikasi dengan si Budi, aku harus bisa mengikuti gramar bahasa Indonesia dong, ya kan? Kalau si Budinya itu orang Inggris misalnya, aku harus bisa pakai bahasa Inggris. Nah, yang mengatur aku ini nih dalam berkomunikasi dengan si Budi, katakanlah kalau si Budi itu bule, adalah tata bahasa Inggris gitu. Jadi sebuah sistem. Lian ini bisa dianggap sebagai sistem juga. Jadi dia luas lah gitu ya. Nah, artinya apa? Bahkan di dalam momen aku pikir aku berdua dengan si Budi, ada pihak ketiga. Pihak ketiganya adalah yang justru menghubungkan aku dengan dia, gitu. Misalnya ketemu orang asing, ada tata krama, gitu. Nah, tata krama ini yang nggak boleh dilanggar, gitu. Kita kayak Manner lah. diliatin, manner. Gitu. Kita diliatin sama figur misterius gitu kan. Kamu nggak boleh melanggar itu gitu. Ketika ketemu stranger. Oke. Mungkin itu berlaku untuk stranger. Tapi untuk best friend juga gitu, teman-teman. Ada titik-titik di mana kita nggak boleh, misalnya, ya itulah. Mungkin tentang masa lalunya, tentang itu. Jadi ada semacam aturan gitu. Dalam aku berbicara dengan best friendku, aku mengingat masa lalu kita, gitu. Masa lalu kita. Nah, masa lalu kita ini membersamai, gitu, menyertai sekaligus pada saat aku ngobrol dengan temanku, sahabatku itu. Padahal kita nggak bahas tentang masa lalu. Ya kalau nggak ada masa lalu itu, aku nggak bakal tahu ini siapa yang di hadapanku sekarang. Gitu kira-kira. Nah, oke. Yang terakhir ada dua wajah. Ini yang menarik ya. Dua wajah Big Other Lian tadi itu sebagai yang memerintah, yang ngasih tuntutan, ngasih dikte gitu ya. Yang kedua, ini Bang Dami yang menarik menurutku juga. Tapi at the same time dia adalah figur yang kepadanya kita harus mempertahankan innocence atau penampilan. Nah, ini tadi manner di sini nih. Manner gitu kan. Aku ambil sebagai contoh ya. Aku pernah dikasih tahu oleh temanku cerita seorang bos gitulah. Dia lagi sakit, bos. Nah, sakit tapi kepikiran perusahaannya. Oh, ini gimana nanti ya dia anak buahku ini ngacau-ngacauin perusahaan. Tapi yang menarik adalah intinya gini, si bos itu jadi Big Other lah, Big Other. Tapi karena si karyawan-karyawan anak buahnya nggak mau membiarkan si bosnya ini mengetahui bahwa perusahaannya udah berubah, perusahaannya itu udah gonta-ganti semenjak si bos sakit, jadi bosnya itu dikibulin gitu. Nah itulah kira-kira gitu. Jadi kita harus menjaga manner, menjaga sikap ketika bertemu bos, biar nggak dicurigai. Nah sekarang bosnya bayangin pemerintah, bosnya bayangin sekarang mungkin orang tua atau nah gitu. Jadi Big Other yang innocent. Nah kalau yang tadi, yang pertama itu yang memerintah gitu. Oke, jokesnya mungkin gini ya. Ingat gak ada kalau nggak salah dari Ibnu Sina juga nih Bang Dami. Jadi ada satu pasien laki-laki, dia mengira dirinya biji, dia bilang ke dokternya, aduh Pak, saya takut dikejar ayam karena saya adalah biji gitu, atau jagung atau makanan ayam apapun lah itu. Terus dokternya bilang, ya kamu kan manusia, kamu bukan biji. Oke, singkat cerita itu menyembuhkan dia ya. Dia jadi nggak takut lagi. Tapi seminggu kemudian dia balik lagi gitu.
takut lagi gitu. Kenapa kata si dokter? Kan aku udah bilang kamu itu manusia bukan biji. Iya sih, tapi si ayam tahu gak? Gitu. Jadi si ayam tahu gak? Nah ini loh, Big Other itu gitu. Dia nggak perlu ada eksis, tapi bikin kita bikin kita manut gitu, patuh. Gitu. Inferior. Dia lebih efektif. Kita inferior. Yes. Kayak gini ya. Kalau apa ya, pemimpin gitu, pemimpin yang hebat, yang berkarisma itu kan dia nggak usah marah, dia cuma datang aja, orang semua diem gitu kan. Ada kalau teman-temanku yang suka apa Sigma male gitu, Sigma male itu apa laki-laki yang tatapannya aja udah bisa meluluhkan perempuan, saya atau langsung mendiamkan orang gitu, nggak harus agresif. Nah ini, tapi justru pada saat dia mengaktualisasi agresivitasnya, kita ngerasa gini doang gitu. Justru yang bikin takut itu ancamannya itu yang bikin takut gitu. Oke, sampai sini aja dulu, nanti implikasinya banyak, tapi aku harap sih dalam diskusi kita bisa ambil kasus-kasus konkret. Nanti mungkin berbicara tentang insecure gitu, karena itu juga yang aku tulis. Oke, thank you, mohon maaf ada kalau maaf atas kesalahannya. Thank you untuk waktu dan tempat, apapun itu artinya. Untuk saat ini, kepada Bang Dame dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT malam ini di forum Suaguru online, IG Live. Kita bisa belajar bersama melalui dialog, ya podcast ya, ini nanti kalau di YouTube jadi podcast antara saya dan Bang Arif. Itu teman-teman juga bisa nyimak dan belajar bersama. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Malam ini teman-teman, kalau bisa menyadari apa yang disampaikan Bang Arif tadi di Others, itu luar biasa sangat membantu. Jadi saya sendiri teman-teman kalau tidak belajar filosofi mungkin tidak ngeh dengan ini. Ya istilah dajjal gitu ya, kalau di dogma dajjal itu di others sebetulnya, cuma big others. Ya, dajjal gitu ya. Nah, cuman teman-teman kan menganggap eksistensi itu, kebanyakan orang selalu menganggap eksistensi itu sesuatu harus konkret secara fisik. Padahal kalau sudah mulai belajar filosofi, eksistensi itu tidak harus konkret fisik, tapi dia juga bisa bentuknya peraturan. Contoh yang sederhana yang pernah dibahas di sini adalah others itu ya teman-teman. Misalnya Arif lagi merokok di sebuah ruangan gitu, tapi di belakangnya ada tulisan dilarang merokok gitu, kan ada tuh. Tapi di situ ada merokok. Nah, orang masuk ke ruangan itu kan stres dia. Nah, 3 orang masuk, mereka saling lihat sama Arif gitu. Terus 3 orang itu nggak betah, dia keluar. Arif dengan kenakalannya dicopot tuh tulisan gitu, dicopot. Tulisannya dicopot kan gitu. Tulisannya itu kan mati sebetulnya. Terus Arif merokok lagi. Masuk lagi 3 orang baru gitu. Nah, 3 orang ini santai aja karena tidak ada tulisan. Nah, kebayang nggak setiap hari teman-teman kita berhadapan dengan kata-kata, chatting, gambar, image, itu menjadi other yang banyak sekali. Kalau dalam konteks dogma, 2 orang laki perempuan, ya aku dan kamu, yang ketiga setan kan gitu. Oh ya. Ya kan ada tuh, suka dia tuh. Tapi orang yang bijak bilang, aku dan kamu, yang ketiga Tuhan kan gitu, ya kan? Nah, itu bisa. Atau malaikat gitu. Jadi silakan kita melakukan ini kan secara filosofi praktikal sederhana. Oh itu maksudnya di other. Ada small, ya ada small. Yang ada itu small, misalnya ada seorang kekasih saling mencintai. Tiba-tiba ada yang lain gitu kan? Ada yang lain itu kan
ada yang lain gitu. Jadi ada yang lain itu udah bikin ribet tuh gitu. Melahirkan Itu banyak masih lagu small. tuh. Dia small others, teman-teman. Nah, kalau big others itu mendikte kita. Nah, kemarin juga misalnya orang yang mudik gitu. Nah, terus mudik Ya, pulang ketemu mertua misalnya, atau ketemu ibu, atau ketemu besan gitu. Tapi besan itu sosok yang sangat, kita punya ingatan tentang sosok itu, suka dominan, kita kan malas gitu. Membayangkan ketemu dia aja kita udah stres gitu. ya. Jadi itu kira-kira. Nah, konstitusi itu ada. Hmm. Kita semua manut loh. Misalnya berapa persyaratan pemilu Bang Arif jadi nyalonin presiden? 20%. 20%. Nah, Yang gara-gara kontroversial. big others 20% ini, ya kita jadi menyaksikan pertunjukan ya silaturahim para politikus kan gara-gara memenuhi syarat 20% ini. Apakah Hmm. itu esensial atau tidak, itu lain persoalan. Tapi Ya, kenyataannya itu kesepakatan. Udah ya, banyak kan yang menggugat itu berkali-kali ke MK, nggak kelar-kelar gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sudah mulai menyadari the other ini, dan kita bisa menyesuaikan diri, ada the other yang itu karena kita ciptakan, ya, pikiran manusia, dua orang menciptakan, oh kita sepakat saling jujur, kita sepakat saling setia, kan gitu sepakat nih. ya, ya, Adernya apa? Kesepakatan itu. Ketika kita ada ya. satu melanggar, lu kok melanggar sih kesepakatan kita? Apakah Hmm. kesepakatannya itu hanya lisan, atau kesepakatannya itu tertulis? Kesepakatan itu sudah diader loh, teman-teman. Ya, Buku betul. nikah itu jadi diader itu. Ya, ya, Gara-gara ya, ada ya, buku ya. nikah, konsekuensinya banyak. Iya, Atau betul, mau betul. ini, itu semua banyak konsekuensinya. Makanya Bang Arif, terima kasih ya. Ini sebetulnya saya dari dulu sudah menyadari ini, teman-teman, tapi tidak tahu terminologinya. Jadi begitu teman-teman nonton di Dialog Positif ya, itu ada diskusi kita bertiga, saya, Bang Arif, Kang Abu, itu tentang the real, the imaginary, Ya. Oh, ada and juga kok yeah, episodenya di the symbol, Tahun the Korea symbol. Ada juga ya, juga. Ada. di self-inquiry ada gitu. Nah ini teman-teman, jadi silakan itu kita selidiki dan kita coba lihat kaitannya dengan self inquiry. Dari sisi filosofinya kan, adakah di other ini? Ada. Formnya banyak. Peraturan, orang ketiga, kan kita sebut orang ketiga. Atau aku dan yang lain, itu juga. Alam ini juga di other. Ya. Jin, hantu, setan. Hantu itu eksisnya apa gitu? Fisik, Ya. pocong, kuntilanak, sundel bolong, atau dia eksisnya itu sebetulnya diciptakan oleh sosok yang punya otoritas. Hmm. Atau sekarang itu Bang Arif, kalau Amerika itu menciptakan satu di other namanya teroris, Bang. Ya, betul. Betul. Makhluknya apa teroris itu? Terus ada lagi dijadikan satu, ditunjuk misalnya Al-Qaeda gitu ya. Ya. Musuh bersama itu di other, big other. Dan Ya. orang bisa bersatu kalau sudah ada musuh bersama. Ya. Nah, itu kan big other yang diciptakan oleh sekelompok orang. Pancasila itu di other, tapi itu menjaga kita. Betul. NKRI harga mati. Oh itu kan gitu tuh. Pancasila. Dogma. Surga neraka itu di other, teman-teman. Iya kan? Nah, jadi kebanyakan orang sih Bang Arif tidak menyadari ini. Internet ini di other. Hmm. Brand
brain itu, kan gitu. Ya. Brain itu. Gitu ya. Jadi sudah dapat ya sahabat-sahabat ya, kan dialog di IG ini kan understanding, terus jadi perspektif, jadi praktikalnya itu kita coba kaitkan pada penyelidikan kita, self inquiry ya. Self inquiry kan penyelidikan, ini gimana perspektif ini, penyelidikan saya, pemahaman saya tentang the other ini, pengaruhnya dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya. Gitu. Jadi nilai rapot itu di other, benar nggak Bang Arif? Betul. IP gitu. IP gitu. Jadi Sekarang identitas ada istilahnya elektoral gitu, elektoral calon presiden. Nah, Iya. kalau tidak elektoralnya tinggi, ya nggak ikut dia. Dan itu ketika sudah ada begitu, perlu keluar uang ratusan miliar itu. Ya. Gitu. Betul. Jadi ini butuh kedewasaan, kematangan jiwa untuk bisa sadar itu. Asuransi membangun di other. Nanti kalau kamu tidak masuk kayak asuransi, nanti gimana di masa depan? Nah, itu diciptakan juga. Iya, penjamin gitu ya. Penjamin. Garanti. Iya kan? Itu yang menjamin hidup. Yes. Ya. Kira-kira gitu Bang Arif ya. Uraian Bang Arif tadi udah membantu. Mari kita dialog. Ini mulai ada nih yang komen dan berpendapat. Ada Ajra nih dari Cina nih. Weh, Ajra gimana nih? Kalau Cina big other-nya itu CPC ya. Gimana Ajra? Selalu diintai kalau. Enggak lah ya. Oke. Ini kita baca ya. Dari Mariam Namirasir. Bang, bagaimana caranya membantu? Oke. Oh, dari Mariam dulu. Oke, Mariam dulu. Oke. Bang, bagaimana caranya membantu seseorang yang depresi agar bisa self-inquiry bila orang tersebut sudah ke psikiater tapi belum sembuh? Dan orang tua orang tersebut kurang suportif. Bagaimana cara membantu dia berdamai? Nah, pada waktu Mbak Mariam itu terpanggil mau membantu dia, ya ini dulu nih, self-inquiry-nya di situ dulu. Jadi saya sering juga ada panggilan begitu Mbak Mariam. Ini langsung didirectkan. Ketika saya peduli pada seseorang, saya mau membantu dia. Faktanya tadi itu kan, udah berkali-kali ke psikiater, orang tuanya tidak suportif, tapi saya menyaksikan kejadian itu. Nah, kepedulian saya itu panggilan. Apakah saya mau mengikuti suara panggilan di hati saya untuk membantu? Ada konsekuensinya. Kita membantu dia pakai ilmu atau kehadiran kita. Kalau pakai kehadiran kita adalah kita jadi pendengar yang baik aja dulu dengan dia. Itu langsung sesuai kemampuan. Kita hadir di situ sebagai sahabat, tidak harus berkomentar, hanya hadir saat dia berbicara, karena ketika dia bisa katarsis, cerita jujur, kita juga tidak judging dia, itu sudah tahap awal membantu kehadiran kita. Nah, supaya kita bisa membantu, kita ya damai dulu dengan diri kita. Kalau fenomena yang dia hadapi itu pernah kita lewati, kita bisa sharing. Saya boleh sharing ya, saya pernah mengalami situasi kamu gitu. Nah, jadi Mbak Mariam kalau sudah mulai bisa praktek self inquiry dan bisa melampaui fenomena yang pernah dialami Mbak Mariam, itu bisa sharing gitu. Atau yang simpelnya lagi, kalau tidak bisa menjelaskan, yang membantu dengan kita kasih link ya, misalnya dialog ini apa, itu kan banyak sekarang fasilitasnya. Jadi dibantu saat yang sama dia juga belajar mandiri. Tapi yang lebih penting lagi hadir sebagai sahabat di situ. Itu kan gitu Bang Arif ya. Kadang-kadang kalau ada orang lagi emosi,
misalnya dia nggak stabil, kita peluk aja. Kalau kita bisa Ya. peluk ya, kita peluk aja. Gitu. Jadi presence of peace itu penting. Itu 50% membantu. Kalau mengenai knowledge-nya itu kayak diskusi sekarang. Oke. Ya. Lanjut Bang. Katsira. Dari Katsira, Bang Dame, saya belum sanggup untuk sering-sering ketemu dengan mertua dan ipar karena mereka selalu menyindir saya yang tidak bekerja. Tapi ada big other yang menuntut saya untuk tetap tunduk dan mengalah. Nah, kalau anak muda ini boro-boro punya mertua atau ipar, justru malah diharapkan punya. Oke, gimana? Secara teoritis kan itu Bang Arif udah tahu ya cara menyikapi ini ya Bang Arif ya. Ya, ya. Kurang Tapi lebih. gini, ya. Jadi kita itu merasa terintimidasi, Mas Katsira, itu karena kita belum mengenal diri kan gitu. Makanya teman-teman, pondasi dari semua penyelesaian permasalahan kalau boleh dibilang itu adalah mengenal diri. Jadi who am I itu adalah kunci dari semua persoalan yang mau kita atasi. Nah, saat kita sudah bisa discovery atau menemukan diri sejati kita, saat yang sama kita menemukan ketenangan itu tidak perlu apa-apa dari luar. Tidak perlu persetujuan orang, tidak perlu tergantung pada apapun. Be as you are itu adalah sudah damai. Itu yang diceritakan guru-guru suci. Kalau yang paling populer ya guru self inquiry sendiri, yaitu Ramana Maharishi. Di usia 16 tahun beliau sudah self inquiry menghadapi yang ditakuti semua manusia adalah kematian. Jadi pikiran takut, wah itu pikiran takut mati itu dihadapi sama Sri Ramana Maharishi sampai beliau menyadari ada diri kita yang tetap tenang. Nah, diri kita yang tetap tenang itu di sini kita suka bahas itu sang subjek ya Bang Arif ya. Ya. Diri sejati atau divine in you gitu. You are gitu. You are that gitu. Kamu adalah itu. Itu yang diajarkan agama Islam juga, Al-Quran, bahkan kitab suci manapun. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, nanti kita akan tahu yang takut terhadap si calon mertua, si mertua atau ipar itu adalah diri personal. Diri personal itu apa? Bentuknya memori, ingatan masa lalu. Jadi praktik self-inquiry itu membantu kita mengamati dulu, apa sih yang saya takutin? Ini dari mana datangnya? Itu kita lakukan. Puasa 30 hari itu sebenarnya salah satunya penyelidikan terhadap itu, Katsira. Nah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang sudah mulai puasanya itu tirakat, itu dapat tuh pengalaman itu. Tapi kalau puasanya sekedar memenuhi kewajiban, tidak makan, tidak minum itu, ya tidak dapat petunjuk, tidak dapat Al-Quran, tidak menyaksikan nuzulul Quran gitu. In Islamic perspective. Gitu. Kalau Pak Katsira mulai putar nonton lagi YouTube Suaguru itu kita banyak bicara itu. Gitu ya. Ya. Tapi memang tadi ya, Bang Dame menyebutkan kematian itu memang kayaknya the other paling yang mutlak gitu untuk manusia ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu. Iya, takut sendirian, takut nggak dianggap, takut jomblo, itu masih big other juga yang dengan segala derajat. Iya. Ini seru nih teman-teman, mulai dapat nih pemahaman di Adir ini Bang Arif. Berhasil nih Bang Arif ngasih ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini penting banget loh teman-teman, penting banget. Ya. Ini Pradipta. dari Pradipta Aryawa 9. Bang Dame, aku punya pembina, dia itu selalu mendikte kita dan menganggap bahwa tanpa dia kalian bukan apa-apa. Dan cara dia memperlakukan kita agak mendikte kita. Dia itu saya anggap big other. Apakah iya gitu maksudnya? Apakah dia bisa disingkirkan? Wah, dilengsarkan gitu ya.
Ini kurang lebih agak mirip sih dengan yang tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya. Iya, mirip. Cuma formnya itu mertua, kakak ipar. Kalau ini Pembina. mentor, pembina gitu. Iya. Sebetulnya ini juga bisa kalau dalam konteks negara oligarki gitu kan. Nggak Iya, kelihatan iya. orangnya, tapi itu Iya. dijadikan satu terminologi kan. Wah, Diam-diam. ini oligarki nih yang mengatur siapa calon presiden, siapa gitu kan. Nah, kembali jawabannya sama Mas Paradipta, sama. Itu selama kita belum clear. Banyak orang bilang, saya tahu diri saya. Iya betul, tapi tidak clear. Apa maksudnya yang clear itu? Ya diri kita itu ada yang tampil sebagai badan, ada yang tampil sebagai peran sosial, ada yang menjadi person di imajinasi kita, ingatan kita. Ada diri sejati gitu. Nah, yang saya maksud tadi dengan diri sejati itu adalah yang abadi, itu yang ilahi. Nah, untuk sampai ke situ, disitulah perlunya suluk, teman-teman. Suluk itu dalam tradisi Islam, ya perjalanan, sungguh-sungguh itu. Ya, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Itu penting sekali. Silakan. Karena, Mita. iya tadi juga, Silakan. ya bisa kita kan bisa bertanya, apa yang membuat mau berpikir kalau dia disikirkan nggak datang lagi, itu yang kayak begitu. Jadi pada saat kita Ya, berpikir datang lagi bentuk yang lain. iya bentuk yang lain gitu kan. Jadi ya itu karena lagi-lagi Tapi big gini, other itu bukan yang menarik nanti kalau kita sudah melakukan self inquiry, penyelidikan diri sampai kepada diri sejati, nanti kita akan tahu big other itu sebetulnya cuma persepsi pikiran. Iya betul. Nggak punya power. Nah itu sebenarnya jawaban insecurity sih. Kalau ada yang insecure sebenarnya ya, tapi itu bisa kita elaborasi nanti. Lanjut ya. Dari Mita Hanifah, anak-anak sebisa mungkin harus disekolahkan di sekolah yang bagus dan mahal kalau mau sukses di masa depan. Itu big other yang sedang menghantui saya sebagai orang tua. Baru bang, ada FOMO takut gagal jadi ortu. Nah, ini kan menarik nih. Benar ya. Masalah-masalah. Mbak Mita, itu juga dialami orang tua yang lain, termasuk saya pernah bergulat dengan itu, makanya saya lakukan proses penyelidikan diri. Jadi situasi sosial, collective consciousness itu telah memberi satu framework anak sukses atau yang akan sukses itu sekolah bagus. Sekolah bagus biayanya mahal lagi, cuy. Tapi kita juga menemukan data, saya juga lulusan Harvard misalnya atau Cambridge gitu. Oke lah sukses, tapi apakah suksesnya itu yang sejati gitu? Jadi kalau saya selalu memberikan satu jalan keluar, Mbak Mita, adalah semua manusia, semua anak itu sudah punya otentitas. Kalau tidak, kalau dia sudah punya misi yang mulia, semuanya sudah punya. Paling tidak belief itu penting untuk kita jadikan pegangan. Big other yang membantulah gitu. Ya. Khalifah kan, belief itu kan ajaran agama Islam. Ya, saya katakan itu pada setiap orang tua atau anak-anak yang datang ke saya. Arif pasti tahu juga tuh Bang Arif. Kamu punya cetak biru dari Tuhan. Pendidikan atau orang tua, mentor, itu tugasnya menemani anak itu agar dia menemukan itu. Di situ kalau sudah ditemukan, dia menemukan otentitas, dia jadi percaya diri, tapi bukan sombong. Dia bisa kembangkan talentanya sampai dia jadi master ahli. Dia bisa elaborasi skill, bahkan dia tahu bagaimana bisa bermanfaat buat orang. Nah, kalau itu jadi perspektif kita orang tua atau guru, itu kita jadi kolaborasi. Kalau hanya sekedar pengetahuan, informatif, nilai, sekarang ada di YouTube, ada semua. Apa yang tidak ada? Belajar bahasa Inggris ada tutorial, ChatGPT ada semua tuh. Jadi
Sekarang yang penting Mbak Mita menyadari ada big other yang mendikte kita secara kolektif orang tua, tapi dengan informasi hari ini kita cantolannya perspektif agama tadi, big other yang mensupport lah gitu. Setiap anak terlahir hebat, nah, itu. Kenapa? Karena dalam diri anak ada cetak biru ilahi, memang masih tersimpan kayak harta karun. Tugas pendidikan, tugas orang tua menemani anak itu agar bisa membantu anak itu mengeluarkan itu. Kalau orang tua tidak bisa membongkar itu, bawa ke swaguru. Nah itu, swaguru itu maksudnya itu komunitas ini. Bawa ke guru, guru itu cahaya, dia tahu. Dia akan gali. Ya. Kan sekarang ada American Got Talent, ada macam-macam kan. Menurut saya teman-teman kayak Simon Powell itu, dia membantu fasilitas itu. Jadi sudah ada. Jadi mudah-mudahan Mbak Mita dapat nih satu informasi yang mencerahkan ya. Oke. Silakan yang mau bertanya lagi ya. Setiap anak terlalu hebat, betul. Apakah dia disingkirkan? Oh itu tadi. Biasanya ada yang baru. Iya. Tapi tadi mengenai pertanyaan siapa ya, yang pertama tadi aku lupa yang mana. Tapi yang jelas strukturnya sama, dihadapi oleh anak-anak sebayaku dan kalau aku alhamdulillah sih nggak merasakan. Tapi yang gap year gitu misalnya, yang gap year nggak dapat kuliah, ditanya nggak kuliah, itu sebuah tuntutan juga. Kalau nggak salah tadi yang tentang apa ya, pokoknya ada tuntutan untuk kuliah gitu. Oh kalau tadi untuk misalnya untuk bersekolah yang bagus nih gitu kan. Tapi ya itu tadi implisit di dalam bahkan insecurity itu kita masih memutlakkan big other, bahwa apa yang diberikan, yang ditentukan oleh big other jalannya gini, bahwa sukses itu begini begitu, bahwa happiness itu begini begitu. Kalau mau happy kamu beli brand ini gitu. Atau kamu gabung kelompok ini, gabung partai ini. Nah, kalau itu kita sadari tadi seperti Bang Damai, itu udah solusinya sih. Bahwa dia itu nggak powerful, bahwa dia inkonsisten sebenarnya. Itu melegakan juga gitu. Nah, di dalam esaiku yang pendek, aku mau bahas, ya ini caraku aja sih untuk membedakan. Ada dua insecurity teman-teman. Insecurity yang incomplete dan complete. Aku nggak tahu istilah apa lagi yang tepat ya. Tapi kalau incomplete itu yang sering kita rasakan lah. Misalnya dia insecure kalau beda sendiri. Ini beda sendiri tuh, Bang Dame. Aku pernah ditanya oleh sahabatku. Dia tanya, Rip, kok lu meskipun beda sendiri kok aman-aman aja gitu? Nggak kerasa pingin sama dengan yang lain. Nah ini kan strukturnya sama juga dengan FOMO tadi, FOMO. Apa harus tahu yang terbaru gitu, harus ikut-ikut gitu kan. Nah, harus update. Harus update. Temenku nanya, kok bisa lu tentram? Gitu kira-kira. Itu ini dasar insecurity juga ketika kita berbeda sendiri di antara, kita berwarna merah di antara orang-orang berwarna biru gitu. Nah itu tuh. Kalau nggak salah aku pernah ngasih contoh juga dress code. Kita pergi ke pernikahan atau ke acara gitu kan, dress code-nya nggak matching. Nah itu seolah-olah kita dilihat semua orang. Nah yang lihat bukan orang-orang tentu saja, big other gitu. Apa sebagai aturan? Big other sebagai aturan bahwa lu harus pakai dress code ini itu. Nah itu kan kacau. Nah tapi aku kasih solusi karena ini sempat terjadi juga dalam pengalamanku. Si orang yang insecure tadi ini lepas insecure-nya ketika dia ngelihat si bos atau katakanlah kepala panitianya ternyata nggak sama dress code-nya juga gitu. Jadi yang si bosnya itu juga sama kayak dia gitu, sama inkonsistennya. Ternyata big other juga nggak tahu apa-apa. Nah itu baru lega dia gitu. Baru nggak apa-apa kok, beda gitu. Nah jadi itu ini. Tapi bisa insecure juga ketika kita sadar bahwa big other ternyata nggak ada dasar gitu. Bahwa big other itu cuma tadi persepsi kita gitu. Itu kita buru-buru pingin punya big other lain gitu. Tapi kalau aku sih, kalau di sini menurutku ya, harus pakem dulu, harus jejak dulu,
menyadari subjek baru bisa akhirnya punya big other yang mendukung kita dalam berekspresi gitu. Jadi jangan buru-buru big other ini. Tapi meskipun itu salah satu metodenya gitu. Gimana Bang Dami, ada tanggapan? Ya, tapi ada 2 pertanyaan lagi baru nih. Big other itu akan sangat real ketika kita belum melakukan satu proses kontemplasi menemukan yang hakiki. Itu terganggu. Ya. Misalnya yang tadi yang sekolah. Ketika banyak orang beramai-ramai menyekolahkan anaknya yang dikatakan sekolah terbaik, sementara kita tidak mampu membiayai atau kita tidak sejalan, gitu. Kita kan dilematis, kita terdikte. Tapi ketika tadi saya beritahu ada satu perspektif dari agama, memang perlu dibuktikan. Setiap anak manapun itu punya blueprint ilahi yang siap ditemukan. Nah, ya. Nah, saya selalu bilang orang tua atau guru menyadari setiap anak itu punya bibit hebat saja, believe aja dulu, yakin. Itu sudah satu penyelesaian setengah jalan. Nah, proses pembuktian verifikasi hasil berikutnya adalah ya orang tua menemani, ketemu mentor, ketemu guru. Sekolah yang tadi disebut bagus itu support system aja. Dan sekolah bagus yang dibilang itu nggak jaminan dia membantu anak itu menemukan blueprint ilahi itu. Salah satu tagline Swaguru kan itu life, authenticity, sama art. Jadi authenticity itu ya para orang tua, para guru itu most important. Karena authenticity itu adalah keilahian yang menampil melalui kita. Mesti dibawa ke situ. Jadi bukan teori sukses versi motivator saja, tapi rapuh gitu. Ada kan kita membahas authenticity kan di Swaguru? Ada. Udah pernah ada kan? Talenta, passion itu ada tuh. Teman-teman boleh simak lagi. Kan ngobrolnya kan santai, jadi nggak terlalu tersistematika. Itu harus pakai Zoom kalau itu Zoom online. Betul, lebih asik. Silakan. Nih. Kak Arif, maaf, maksudnya big other apa ya Kak? Oh, tadi ini terlewati ya. Big other itu ya itulah nama tadi, pokoknya sistem yang mengatur di latar belakang gitu. Latar belakang kita bisa jadi hukum, aturan, bahkan dogma gitu ya. Mungkin bisa nonton lagi nanti, nonton dari awal. Oke. Dari Gladys Arunika, big other-nya ortu sendiri Bang. Boleh gak sih kalau anak mau menjauh dari ortu, apakah durhaka? Wah. Nah ini pemaknaan bahwa anak itu jauh, kita judging dia durhaka dan seterusnya. Itu dogma itu sudah jadi big other yang menghalangi kan? Ya. Nah, saran saya yang langsung Mbak Gladys adalah hubungan dengan anak dan orang tua itu perlu dibuat bonding gitu. Ada hubungan hierarki, orang tua karena dia lebih dewasa, dia yang memenuhi kebutuhan, itu dominan hierarki kan. Tapi juga selain hierarki, tapi juga bisa hubungan yang setara, artinya sahabat, teman. Nah kalau anak itu sudah SMA, kuliah, itu nggak bisa lagi cuma hierarki. Hierarki tetap, tapi perlu setara. Apa maksudnya? Teman ngobrol gitu. Karena kalau hierarki tanpa ada teman ngobrol, ketika anak itu ingin bercerita pada orang tuanya tapi nggak berani, malah dianggap durhaka, atau ketika dia kritis dianggap, ya jadi menjauh, dia nyari yang lain. Dia nanti lari ke game gitu, lari ke macam-macam gitu. Jadi hubungan orang tua anak bisa hierarki karena orang tua memang duluan lahir yang memberi kebutuhan, hierarki kan. Anak itu manut, tapi pelan-pelan ketika anak itu sudah mulai akalnya mulai balik, kita perlu hubungannya sahabat. Ya. Itu kira-kira. Sip. Oke. Lanjut dari
berarti setiap orang itu pada dasarnya hebat, Bang. Mau tanya apakah sering berkata tidak bisa, tidak mampu itu adalah salah satu hal yang mempersempit mindset yang menjadi mental block dari kehebatan kita. Oh, jadi nggak bisa gitu. Udah langsung Ya, membunuh itu mimpi. ya itu secara balik lagi Mbak Prahesti, kalau orang tua itu atau guru itu sudah punya perspektif yang benar, ya the real guru lah, itu tidak mungkin melakukan itu. Tidak bisa, tidak mampu, nggak mungkin. Itu dilakukan oleh mereka yang tidak sadar. Orang tua. Di Madrasah Tuna kan kita ada dialog conscious parenting tuh. Tapi baru berapa episode, 6 episode gitu. Salah satu. Oke. Ada kata tadi. Gimana? Ada lagi teman-teman? Lanjut. Sorry. Iya, ini banyak lah ya. Kita bisa bahas kemana-mana gitu. Karena itu juga apa ya? Misalnya kayak kita buka media sosial langsung seolah-olah ada yang menuntut kita harus ngikutin gitu, dan aku juga harus update status tiap hari. Iya. Itu kan big other. Siapa yang memaksa kita harus update foto? Sekarang itu kalau di pertemuan harus ada foto gitu kan? Iya. Iya tadi. Jadi ada cuma dipampangkan padahal, tapi kayak seolah-olah dengan itu menampil di hadapan kita, seolah-olah ada bisik-bisikan, ayo ikutin ini itu gitu. Nah, tapi counter argumennya biasanya Bang Dame kalau ke aku tuh, teman-temanku, iya tapi kan kita harus berkonformasi, harus menjaga ketertiban gitulah, bisa disebut gitu apa. Jadi sebagai bagian dari masyarakat gitu. Ya contohnya tadi dress code gitu. Kita akan dipandang tidak etis lah atau apa. Meskipun ya kalau etika yang dimaksud etika adalah itu sebenarnya rendah sekali gitu ya. Ada lagi yang lebih fundamental gitu etika. Jadi nah itu berkonformasi, mengikuti apa yang ditentukan oleh, ya udah kita sekarang udah gampang nih ngomongnya. Oke, kita biasanya nyebut society, sekarang bisa nyebut yang telah ditentukan big other gitu. Nah, lagi nanti konsekuensinya adalah kenapa kita pingin ikut? Karena big other sebagai symbolic order, tatanan simbolik gitu ya, dia memberikan kita identitas. Dan identitas itu kita kira dapat mengamankan kita gitu. Jadi nggak insecure. Ya, contoh paling jelas kestabilan finansial gitu. Itu kan stabil, aman, tentram gitu. Oke, bagus. Tapi untuk apa nih? Kalau hanya untuk, bahkan ya aku ngeliat riset juga ya. Orang yang beli Land Rover, Porsche itu bukan lagi untuk mobil ya, untuk gaya-gayaan, untuk dipandang punya status gitu. Agar dia aman. Wah, ini orang. Tapi sekarang kita tahu Crazy Rich gitu-gitu kan, atau yang jomplang. Sekarang udah nggak ada lagi tuh flexing. Oh ya, menarik ya. Big other kita udah agak sadar. Nah, Bang Arif, teman-teman, ya. Salah satu gunanya kita dialog seperti malam ini, self inquiry and philosophy, itu memeriksa yang begini-begini, teman-teman. Tema-tema begini. Ya. Ya kan sebenarnya pakai akal dewasa aja. Akal budi kalau di dalam tradisi Indonesia itu sebetulnya nggak cukup menyelesaikan. Jadi semakin banyak orang menggunakan akal budinya, akal budi kan sudah akal yang bangun budi, Buddha budi. Itu apalagi kalau dia sudah sampai berkomunikasi dengan kolbunya gitu. Nah di sana kita akan menemukan petunjuk-petunjuk yang hakiki dari Tuhan. Ya, gitu. Itu gunanya dialog-dialog ini, teman-teman. Ya. Sudah berapa episode kita nih, Bang Arif? 70. Alhamdulillah. Ada lagi nih, Bang, sekarang ini di TikTok itu banyak sekali video yang memperlihatkan banyak postingan, bahwa postingan yang isinya ayat suci harus didengarkan, kali nggak dosa kan.
Iya bener, bener. Ini menarik banget nih. Ini menarik banget. Oh iya keren ya. Ini observasi bagus. Thank you, Mas Pradipta. Jadi kita ngeliat ayat suci itu jangan di scroll ke atas, harus didengar gitu. Bagus itu analoginya. Ya. Ya, terus ya kan itu. Nah, ini Iya. pertanyaannya lagi ya. Dosa Yang suci katanya. itu yang mana? Yang suci itu yang mana? Ya. Nah, kalau dulu kan orang menganggap Al-Quran itu bukunya. Sebenarnya kalau orang sudah cukup belajar lebih mendalam, itu namanya mushaf, teman-teman. Kita hormat pada mushafnya, itu bagian dari adab, dan itu bagus. Tapi kalau tidak mengerti ayat sucinya yang mana gitu, itu bisa jadi jebakan gitu. Banyak ininya, turunannya, teman-teman. Ayat suci Al-Quran, kitab suci yang di langit itu di planet, bukan. Langit itu Ya. dimensi spiritual, dimensi hati gitu. Bulan Ramadan itu kan kita rantai setan kita tahan nafsu kita agar sisi ilahi kita itu bangkit gitu, terbuka. Nah, disitulah kita menyaksikan Al-Quran turun gitu. Ini kan turun itu bukan turun tangga ya, bukan. Seorang guru menurunkan gitu. ilmu. Itu menjelaskan pakai simbol gitu. Itu menurunkan sesuai dengan akal yang mendengarkan. Itu kan Nabi bilang gitu. Nah, terus sekarang Al-Quran itu mushaf udah nggak relevan lagi. Tidak hanya pakai buku, tapi juga sudah di HP gitu. Sekarang muncul di TikTok kan gitu potongan-potongannya. Gimana itu? Nah, mudah-mudahan Mbak Pradipta itu sudah mulai ada kematangan intelektual kita ini jadi terjawab sudah. Atau banyak orang, oh kata Bang Dame nggak apa-apa, jangan begitu, jangan biasakan begitu. Ya, Itu kita ngapain kita diskusi filosofi sama self inquiry. Dialog ini akan membantu sahabat-sahabat untuk bisa bersikap sendiri secara matang, nggak takut gitu loh. Gitu ya. Oke. Itu kayaknya ini ada pertanyaan terakhir lah ya. Soalnya jangan terlalu banyak juga. Ahmad Faik, Big Other itu identitas label yang sifatnya sekedar aksesoris. Ya, dari Arun, mengikuti Big Other ini sebenarnya agak merasa diterima. Nah, ini hubungannya dengan pengakuan lagi nih, pengakuan, recognition. Makanya ya kalau di politik ya identity politics gitu kan. Meskipun dasarnya politics of recognition, tapi merambat juga ke kehidupan anak muda gitu, pengen diakui, pengen. Kita pernah bahas juga tentang pengakuan. Ya. Pak Ahmad, Big Other ini memang ada yang sifatnya second aksesoris, accident kalau di filsafat itu. Ya. Tapi sebetulnya ada yang substansial juga, Pak. Betul. Agama itu Big Other. Ya. Dogma agama itu Big Other juga. Hukum alam itu Big Other. Iya benar. Kalau ada dua orang laki perempuan, yang ketiga setan, ada yang begitu. Itu ada benarnya itu. Tapi ada dua orang laki perempuan, yang ketiga Tuhan bisa juga. Iya. Sekarang dialog antara Bang Dami sama Bang Arif, yang ketiga apa? Yang ketiganya satu internetnya, aplikasi IG. Ada teman-teman yang mendengar juga nih, 40 orang gitu. Jadi bisa dibilang kita bisa mengatur hubungan kita dengan seseorang itu syarat utamanya adalah memahami si pihak ketiga ini dulu gitu. Baru bisa fleksibel. Aku punya hubungan aku dengan si B itu dengan temanya ini, temanya itu gitu loh. Jadi apakah setan yang menemaniku atau Tuhan atau malaikat atau siapa gitu. Terakhir nih Gladys, bagaimana dengan Samina wa Atokna? Ikuti, dulu guru saya bilang ikutin aja itu kata Quran. Nah ini lagi, ini Samina wa Atokna ini adalah satu doktrin dalam Al-Quran kepada guru, kepada Rasul.
Rasul itu apa? Rasul itu Iya, iya. apa nih? Utusan Allah kalau secara lateral kan. Ya. Kalau kita sudah bisa bersaksi pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hakikatnya kita jadi paham makna sami'na wa ata'na. Kalau sami'na wa ata'na yang dipaksakan karena peraturan tanpa substansi, itu rapuh nanti. Anak-anak harus sami'na ata'na pada orang tua. Kalau orang tuanya tidak mewakili kehadiran Tuhan, patuhnya terpaksa. Sama seperti patuhnya pada pemerintah. Gitu ya, Mbak Gladys. Terima kasih Bang Arif. Oke. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah rampung. Tidak tuntas tapi rampung aja. Iya. Semoga mendapatkan inspirasi lah banyak ya. Oke, Bang Damai silakan ada closing statement. Kalau Ya, terima kasih Bang Arif. Setidaknya malam ini sahabat-sahabat yang mendengar sudah mulai jadi ada kesadaran terhadap big others itu tidak bisa dianggap remeh. Dia bentuknya ada small others, ada big others, ada yang diciptakan oleh pikiran manusia sepakat, ada peraturan yang datang dari agama, bahkan ada yang disadari karena kita sadar pada hukum semesta, sampai kepada big others itu ya kepada Tuhan. Ya. Atau kalau sudah tidak ada yang lain, yang ada hanya Dia, nah itu sudah nggak ada lagi. ya, Itu sudah tauhid kalau itu. ya, Sudah betul. moksa itu, sudah al-ikhlas gitu ya. Terima kasih teman-teman, Bang Arif. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Damai, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang telah cukup rajin mendengarkan kita ngobrol ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk teman-teman sekalian, karena menurutku ini satu topik yang sangat menarik. Kita bisa gali lagi banyak sekali wajah lian atau big other, terserah mau istilahnya apa itu tadi ya. Tapi setidaknya dengan kita tahu fitur-fiturnya tadi, bisa jeli gitu. Wah, ini big other nih, ini gitu. Mulai dari yang paling remeh, misalnya kalau aku bilang si tata krama gitu kan. Misalnya gini, gua berbuat salah ke orang gitu. Sorry ya. Terus temanku bilang, oh nggak apa-apa, lu nggak usah minta maaf kok. Itu sebuah sopan santun gitu. Tapi aku tahu bahwa dia baru bisa bilang, oh nggak apa-apa, nggak usah minta maaf kok, ketika aku minta maaf gitu. Jadi aku harus minta maaf dulu. Nah, permainan-permainan jeli itu yang masih sebutlah remeh-temeh gitu kan. Belum nanti yang masuk ke dalam dengan konflik-konflik tadi yang disebutkan tentang keluarga, tentang sekolah, tentang kesuksesan gitu-gitu. Itu semua berhubungan. Jadi sadari pihak ketiga di kehidupan kita apapun itu, apakah dia setan atau Tuhan, itu lagi-lagi kepada diri kita sendiri tuh yang bisa membedakannya. Dan juga mungkin bisa mengubah kesadarannya menjadi itu. Oke, dari aku sekian. Terima kasih lagi kucapkan kepada Bang Damai. Alhamdulillah, ini senanglah rasanya bisa membahas tentang ini. Semoga lagi-lagi teman-teman bisa dapat manfaat lah dari ilmu ini. Oke, aku sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kamis minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.